alaina wa ala jami'il ummah. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz, sama-sama kita muliakan dan hormati. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ikhlasiah juga kita hormati. Dewan Kepala Bagian dari tingkat MI sampai tingkat aliyah juga kita hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri yang hormati, para santriwan dan santriwati yang sama-sama kita banggakan dan cintai. Syukur alhamdulillah, seketika lembayung pagi ini sudah mulai menanjak. Belum sampai di tengah-tengah garis khatul istiwa. Kesempatan seperti ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersua, berjumpa, bertemu, sekaligus tadi adalah untuk mengadakan perpisahan. Semua niki terselenggara tidak lain hanya dan melainkan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niki patut kita bersyukur dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukur. Selanjutnya, sungguh tidak ternyana dan tidak terduga bahwa dewek yang niki akan diminta untuk menyampaikan wasiat mau'izah wejangan untuk para santri kita. Karena yang tumben niki datang di Pondok Pesantren Al-Ikhlasiah, karena tumben yang berharap mudah-mudahan pertemuan ini tidak untuk yang terakhir kalinya. Buah-buahan di taman mini tidak tumbuh di pinggir kali. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak untuk yang terakhir kali. Amin ya rabbal alamin. Para santri, santriwan, santriwati dan wali murid yang banggakan, tadi sama-sama kita saksikan, dengarkan hasil prestasi dari anak-anak kita yang mondok selama 6 tahun di sini. Sungguh membanggakan kita sebagai orang tua. Dan ingat, bagi santri, santriwan dan santriwati yang hari ini sudah tamat atau lepas di pondok pesantren ini, jangan Ananda semua berbangga karena sudah tamat. Memang menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Memahami ilmu itu jauh lebih bagus. Kemudian jauh dari itu, mengamalkan ilmu itu jauh lebih bagus dari segala-galanya. Kemudian yang jauh lebih bagus daripada mengamalkan itu adalah pasang niat
yang ikhlas. Kan begitu. Berarti ananda semua ini sudah ada yang menjadi kaderisasi Islam, yang akan membela agama Islam, membela iman dari sejak sekarang sampai dengan kita meninggal dunia. Dan yang masih tinggal di sini, saya harap kepada ananda yang masih menggali ilmu pengetahuan di sini, belajarlah ananda semua dengan tekun dan rajin, sehingga kalian juga nanti bisa menjadi bintang-bintang yang bernyala dan berkelip di atas langit, menjadi bintang Islam, bukan menjadi bintang sepak bola, bukan juga itu menjadi bintang film, tapi niat ananda itu menjadi bintang Islam. Nah, kemudian saya titip ini metode didaktik seorang pelajar supaya sukses, gampang pinter. Mau gampang pinter ya? Ini para santri mau gampang pinter, mau jadi orang alim. Dengar, undur-undur si tali layar supaya cepat mencapai angin. Sungguh-sungguh adik belajar supaya cepat menjadi alim. Ini makanya kalau ananda, saya titip lagi, kalau ananda masih sekolah, baik laki-laki atau perempuan, fokus pikiran itu hanya kepada ilmu. Kenapa? Karena ananda semua sudah dijamin, ditanggulangi segala biayanya oleh orang tua. Semua pelajar itu akan ditelurkan oleh para ustaz-ustaz kita, oleh para asatidzah kita. Karena itu sekali lagi, kalau mau jadi alim, fokuskan jadi orang pintar, fokuskan pemikiran hanya kepada pelajaran. Jangan tunggu sampai jadi S1, S2, S3 menjadi orang alim. Jangan. Tamat salawiyah, apalagi tamat aliyah, kalau ananda betul-betul rajin belajar, tamat aliyah, insya Allah saya jamin ananda menjadi ustaz. Saya jamin ini yang putri menjadi ustazah. Kalau rajin belajar, makanya kosongkan pikiran ini, kosongkan pikiran. Cinta nowe, ilmu yes. Berani berkata begitu. Cinta itu nowe, ilmu yes. Begitu. Makanya itu saya titip pesan kepada ananda yang masih sekolah dan yang meneruskan. Kalau mandi basah sebelah, bilang cakep begitu supaya bergairahnya. Selain kalau mandi basah sebelah, makan lobak di rumah Cina. Kalau adik masih sekolah, jangan coba bermain cinta. Ini rupanya sudah punya pasangan lagi. Kalau kita selesai itu wisuda langsung, jangan begitu. Kenapa tidak boleh berpacaran? Kalau masih sekolah itu, dengar ini, dengar.
belah bambu di muka pasar. Cakep. Belah bambu di muka pasar, mancing ikan ku dapat satu. Setelah aku punya pacar, hatiku gelisah setiap waktu. Ananda tidak akan bisa belajar, gelisah terus. Makanya saya titip pesan, jangan noe cewek begitu. Cewek mengatakan noe cowok, ilmu yes. Bila perlu ditulis ini di pecinya, no way cewek. Di sebelah kanannya yes ilmu. Begitu juga di kerudungnya ini, no way cowok. Di samping sini ilmu yes. Begitu sukses jadinya begitu. Kalau sudah begitu, kalaupun itu mau, dengar bagus ini, dengar bilang cakep begitu ya. Buah nangka makanlah dulu, makanlah lagi tinggal sebelah. Sudah lama kakanda menunggu, kapankah adik tamat sekolah? Kalau tamat sekolah ya boleh begitu. Kalau sudah tamat itu tamat perguruan tinggi kan begitu, boleh. Tapi kalau cuma tamat kuliah sabar dulu. Nanti santriwati akan mengatakan kayu sentul papan perahu cakap, anak luyu buta sebelah. Kalau tentu kakanda mau, tunggulah dulu tamat sekolah. Kan hebat begini. Oh begitu, bisa dipahami itu, bisa dihafal pantunnya. Nggak bisa ya, insya Allah belum bisa. Nah, kriteria orang sukses itu, kata ulama, ada 6 kriterianya. Disebutkan dalam bait syair, ala la tanalul ilma, itu sudah dihafal. Illa bisittatin sa'umbika majmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wasdibarin wa bulgatin, terus wa irsyadu ustadin wa tuli zamanin. Ini pertama itu hirs, harus menjadi orang ambisius. Hirsun itu artinya ambisi. Jadi pelajar itu harus menjadi orang ambisius. Di sini kita boleh menjadi orang ambisi begitu. Artinya apa? Tidak boleh ketinggalan, tidak boleh telat. Tidak boleh telat masuk sekolah. Tidak boleh ketinggalan ngaji. Datang dari awal sampai selesai, terus itu fokus itu pemikiran kepada keterangan guru, siap menerima pelajaran. Tidak ada yang berjorak, tidak ada yang rawas, tidak ada yang bisik-bisik. Kalau begitu cara Ananda belajar, itu termasuk Ananda sudah punya satu kriteria, yaitu menjadi pelajar yang hiris, menjadi pelajar yang ambisius. Nah, kemudian yang kedua, istibar. Istibar itu artinya banyak sabar, banyak sabar. Jangan itu disalahkan sedikit sama ustadznya nanti. Engkau sekolah, engkau lagi jangan. Atau telat datang nanti ustazahnya begitu, mau merotes, jangan sabar. Nih ya, kalian ini kelas 6 ya. Kelas berapa tadi? Yang di sini, yang tamat. Oke, dengar. Ini baru
sudah baru 6 tahun itu sudah hafal baik kriteria orang yang menjadi sukses menuntut ilmu. Ini menunjukkan para ustaz, para ustazah rajin datang mengajar. Kalau tidak datang rajin mengajar, masa akan dihafal baik yang baru saya katakan di syair yang tadi itu. Ala la tanamul ilma illa bisa, langsung dia itu mendahului saya. Ini menunjukkan gurunya yang hebat itu. Kalau enggak gurunya bodoh sudah kalian ini kan, tapi syukur alhamdulillah. Makanya yang masih tinggal saya pesankan sabar. Dulu ada seorang pemuda yang bernama Abdul Qadir Al-Jailani. Satu ketika dia mencari guru itu, Abdul Qadir Jailani masih muda, belum namanya Syekh Abdul Qadir. Bertemu dengan gurunya, kamu mau apa? Saya mau belajar ilmu. Sama siapa? Sama Tuan Syekh. Sanggup belajar sama saya? Sanggup. Begitu. Kalau begitu tunggu saya. Kesuruh nunggu niki. Anda kepilih coba isi Tuan Syekh gurunya. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun ditinggalkan oleh gurunya. Bayangkan 2 tahun penundek minta ajar, sehuruf pun tidak diajar. Apalagi ja'apek nomadi mabniun ala patah hati, tidak ada itu. Patah hati pun tidak ada. Patah hati. Sehuruf tidak diajar. Lalu datang setelah 2 tahun gurunya. Dilihat muridnya itu masih tekun menunggu gurunya. Umasnya teritik. Nggih masih Tuan Syekh. Lama-lama tunggu di lukai sekali laut begitu. Ditinggalkan itu 2 tahun lagi. Oh kenapa jatuh ulek wah. Menurut kita sekali menurut. Berarti itu sampai 6 tahun bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, para santriwan santriwati belum tahun nak bilim tono belum mulai tajar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, namun sekarang itu liwat sejam doang anak-anak begitu lagu di sesedan itu. Dinara datang gurun sejam ule itu istighfar tidak ada, sabarnya tidak ada. Karena guru duit dan kadang-kadang halangan maaf. Kira-kira guru-guru niki lamun guru pondok, guru madrasah, kira-kira miskin. Betul dia itu. Bayangkan sinti gaji baris dolar 1.000, 150.000 kadang-kadang. Anakmu pelutun. Ini kalian bodi seruan sebulan 150.000. Ya kadang-kadang ini ada kesempatan untuk mencari celah-celah rezeki. Ya kadang-kadang kesempatan kita jangan belajar. Tinggal anak sekali 2. Tapi sudah yang menyampaikan pesan-pesan tadi minta maaf. Bukan hanya Ananda yang minta maaf, guru-gurumu pun juga meminta maaf. Maafkan guru-gurunya ya. Maafkan para ustadznya ya. Maafkan para ustadzahnya ya. Karena guru juga itu adalah manusia. Bisa salah, bisa benar. Bukan tipe malaikat. Kalau malaikat tidak pernah salah dia. Yang diajar oleh malaikat itu cuma para nabi rasul. Kalau kita kan jadi umat ini, mana ada malaikat turun ngajar kita kan begitu. Nah oleh karena itu saya mewakili guru-gurunya walaupun tidak pernah diangkat menjadi wakil. Maafkanlah mereka. Ini yang pertama. Yang kedua istighfar. Yang ketiga sebenarnya adalah bulgah, biaya. Itu yang menyebabkan kadang-kadang orang itu gagal.
meraih cita-citanya untuk memperoleh prestasi. Karena bulga, biaya dari orang tua tidak ada. Tapi sekarang syukur alhamdulillah, orang sekarang saling bantu. Lebih-lebih, maaf itu, adanya lembaga Basnas, Badan Amil Zakat Infak Sedekah, bagian tidak mampu biaya bikin proposal ke Basnas. Insya Allah Basnas itu siap menanggulangi biaya yang sekolah di dalam negeri, sekolah di luar negeri, yang mau meraih S1, S2, S3, buat proposal. Insya Allah itu biaya akan ditanggulangi. Begitu mengenai bulga. Dan yakin kalaupun umpama Basnas tidak membantu, yakin itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man talabal uluma takaffalallahu rizqah. Siapapun yang menuntut ilmu, niscaya Allah menjamin, memenuhi akan rezekinya. Yang ini dipribadikan bercerita sedikit. Yang miskin ini, dia guru, kanjeng yang ngajaran kita guru Munajim dan guru Suhaili, miskin masih niki. Lakukan karena yakin dengan sabda Nabi niki, Al-Mukarram tuan guru dan guru Munajim, anaknya sampai sekolah di Mesir, padahal beliau miskin. Lalu Allah sudah itu akan menjamin itu rezeki orang menuntut ilmu. Tiang niki, yang miskin masih. Laguan anak tiang niki, anak jadi perawat. Padahal sembajar niki, uang muka doang niki, uang daftar pulang lain selain juta. Selain juta lainnya jadi tambang dengan lalu Ali Mekah untuk umrah. Cukup kita niki. Dan mantus biaya praktik 10 juta, 15 juta, 12 juta. Mulai secara niki, pandangan ekonomi dan berburu sejak subuhan niki. Lakukan dengan Allah ya arak doang dengan tetebeng niki. Sila ibu-ibu dan takut ibu-ibu dan takut bapak-bapak, lanjutkan anak jaring yang pelunggu niki untuk menempuh meraih cita-citanya. Sekolah lebih tinggi lagi, guru ya sanggup nikikan lamben mantul tamat kuliah dedek merari burukan. Ya di para santri silahkan kok arak dua mak dengan tetep subhanallah dengan cara min haitsu la nahtasib, dengan tanpa kita duga-duga, dengan tanpa kita nyangka-nyangka. Si keempat ini bulga. Yang keempat niki setelah bulga niki adalah apa? Bulga don. Jerak bulga niki apa bro? Anak-anak santri. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wastibarin wa bulgatin wa irsyadu ustadin. Gurunya itu punya nalar akal yang normal, tidak ada menjadi guru yang stres, apalagi menjadi gila-gilaan, apalagi jadi guru gila benaran. Insya Allah tidak ada. Makanya ini saya yakin itu guru-gurunya adalah guru yang pintar-pintar, ustadz-ustadzahnya juga pintar-pintar. Makanya sukses, acaranya pun sukses, semuanya pada dulu sukses. Itu menjadi sinyal guru-guru kita adalah orang yang cerdas, orang punya akal normal. Yang terakhir itu adalah tuli zamannya, panjang masanya itu.
panjang masa. Nih, kalau kita mau menjadi pesepak bola tidak perlu makan waktu bertahun-tahun berlatih. Cukup sebulan 2 bulan jadi sudah keluar begitu. Tapi untuk menjadi orang yang sukses, apalagi menjadi orang alim, apalagi menjadi orang alim, nggak bisa setahun 2 tahun niki. Kalau cuma sekedar memahami, insya Allah dan rajin baru niki sampai 6 tahun. 6 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Lagu niki yang indah niki kan. Le dalam sisi kelas niki, aliyah belum tentu yang sekelas itu nanti ada 4 orang 5 orang yang sukses menjadi tuan guru. Begitu tamat aliyah dek nemang niki lam tamat aliyah niki baru jadi tuan guru. Karena kriteria tuan guru niki kan dia harus menguasai ilmu nahwu yang pertama, dia harus menguasai ilmu syarat yang kedua, yang ketiga menguasai itu ilmu bayang, ilmu ma'ani, ilmu badik, ilmu arif, mustalah hadis, usul fiqh, usul tafsir, itu dia kuasai, baru dia cocok tepat itu dijadikan menjadi tuan guru. Tapi ini sebutan tuan guru itu sudah rancang. Dengan baru tahu bikin bacaan niki, baru tahu baca nafian niki talqin, disebut dia nafi oleh Al-Mukarram yang guru ini. Belum cocok itu, belum cocok menjadi tuan guru karena baru bisa membaca talqin, baru bisa berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah sekarang Anda ini yang laki-laki jadi tuan guru. Nah yang perempuan ini saya belum tahu sebutannya. Jadi tuan apa itu kalau perempuan? Kalau ustazah, ya boleh ustazah itu perempuan. Di atas ustazah itu kan tuan guru. Nanti kalau perempuan di atas ustazah, tuan apa namanya itu? Hah? Tuan guri, kan? Oh, tuan guri. Tidak perlu punya anu niki, punya nafian sebutan khusus untuk perempuan agar dia bisa raih itu titel yang namanya tuan guru atau tuan guru atau tuan gurah gitu. Nah, ini kriteria orang menuntut ilmu. Dan nih lagi satu saja cara orang belajar yang masih belajar. Katanya di dalam kitab Taklimul Muta'allim, kalau Ananda diajar 1 kali oleh gurunya, ulangi pelajaran guru itu berpuluh-puluh kali. Jangan sekali-kali Ananda belajar, selesai belajar tutup kitabnya, sampai rumah lepas, ambil HP, buka TikTok, buka laptop, buka apapun namanya itu akan hilang ilmu Ananda. Tapi itu buang dulu HP, jangan main HP. Diajar sekali di sekolah, diajar sekali di rumah, buat guru. Sampai rumah baca, nanti lagi sebentar baca, lagi sebentar baca, besok baca. Walaupun katanya Ananda sudah paham, sekalipun sudah paham, akan tetapi kalau cara Ananda belajar seperti tadi itu akan mendapatkan yang namanya ilman nafi'ah, ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat. Ini menjadi halangan sekarang ini. HP terus. Makanya ini bingung kita sekarang ini. Bukan HP itu, lelah guru-guru ini dibikinnya itu
supaya muridnya mau rajin, tidak bisa rajin, kalah dengan HP. Terus kadang-kadang yang dilihat di HP itu film beli, kan begitu. Terus sementara masih baca, kita doang yang tua ini kita enak dia begitu. Haram hukumnya itu. Dengar anak-anak semua yang saya cintai dan banggakan, haram hukumnya Ananda membuka di HP itu film belum. Deknya kambuh, deknya kambuh, begitu. Berapa lama Ananda nonton itu? Sedetik dapat dosa 1, 2 detik dosa 2, sampai 1 jam berapa detik, berapa dosa yang Ananda peroleh, begitu. Dan menyedangkan waktu dan memperbodoh diri sendiri dan akan menggagalkan cita-cita Ananda. Baru terus melek begitu. Nanti berlaku merari boleh merari. Saya tidak mengharamkan orang merari, tapi kan memang kata orang dulu itu mengatakan hayatul ilmi bil mutala'ati wa mautuhu bima ba'dainil mar'ati. Ilmu itu akan berkembang. Hayatul ilmi, ilmu akan berkembang bil mutala'ati, dengan rajin belajar. Tetapi wa mautuhu, matinya ilmu itu bima ba'dainil mar'ati, dengan sesuatu yang ada di antara dua paha perempuan. Ini yang menyebabkan orang gagal menjadi ustaz itu. Silakan merari kalau Ananda bisa melanjutkan sekolah. Tapi kebanyakan zaman dulu orang itu gagal meraih cita-citanya karena itu Zainil Mar'ati, sekenuk perempuan itu. Jadi pada meletang dulu tuh cuma lamun dua pada serjana tuh, lamun dua pada serjana tuh silakan ya wah tahu pada merali. Nah niki sekedar ambil pengajian dari niki, sekedar oleh-oleh dari tiang. Mudah-mudahan yang sampaikan niki bermanfaat untuk kita semua, terutama sekali anak-anak santri kita, terutama 2 kali yang sudah tamat mau lanjutkan terus itu minat belajarnya. Atas perhatian yang ucapkan banyak terima kasih. Segala kekurangan, kehilapan dan lunas maaf. Akhirnya saya tutup dengan 2 pantun. Kamu tuh pantun malik ya, dengar bagus-bagus. Hati ini resah gelisah, kok ada cakepnya. Hati ini resah gelisah, di dalam suka hendak berduka. Hari ini kita berpisah, di dalam surga insya Allah kita berjumpa. Akhirnya kayu pajur luntur sebelah, pohon jambu di pinggir kali. Kalau terlanjur tutur kataku salah, mohon ampun 1000 kali. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.